Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, juga pemirsa yang budiman yang menyaksikan kajian yang mulia ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala curahan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah malam ini Allah takdirkan kita untuk bisa kembali memakmurkan dan meramaikan salah satu tempat ibadah yang senantiasa dicintai oleh orang mukmin, yaitu kita berusaha untuk menghidupkan dan meramaikan Baitullah, rumahnya Allah, dengan amal saleh termasuk salat berjamaah. Dan sambil kita menunggu datangnya Isya, kita berusaha untuk tafaqquh fiddin, memahami agama yang menjadi kecintaan dan keyakinan kita bahwasanya inilah agama yang diridhai oleh Allah, yang dengannya mudah-mudahan kita terkategorikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengamalkan perintah nabinya, yang mana nabi menyuruh umatnya agar senantiasa tafaqquh fiddin, senantiasa untuk terus menambah ilmu tentang agamanya. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan saya dan jenengan semua termasuk orang-orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat ketika kita membaca dan memahami apa yang ditulis oleh para ulama kita. Maka ini perlu kita syukuri, ya, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan sehingga sampailah kita pun hari ini, ya, di bulan Syawal, tepatnya kita sudah masuk 14 Syawal. Maka kita mengingatkan, mungkin di antara kita yang ingin puasa sunnah Syawal, masih ada kesempatan untuk puasa Syawal, karena sebagai tambahan kebaikan untuk kita. Karena Nabi mengatakan, man shoma ramadhana summa atba'u sita min Syawal faka'annahu, ya, kasiyamid dahr. Siapa saja orang yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti, dia lanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka orang yang seperti ini seperti orang yang puasa 1 tahun. Makanya ketika kita misalkan punya hutang Ramadan, jika bisa kita qadha dulu, kita bayar dulu hutang Ramadan kita, baru kemudian kita puasa sunnah Syawal 6 hari. Yang ini tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah. Kalau selama 1 bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, maka insya Allah kalau masih di bulan Syawal agak ringan, karena kebiasaan kita sudah melakukan puasa. Tapi nanti kalau 4 bulan 5 bulan ke depan agak sulit puasa sunnah. Kenapa? Sudah kebiasa tidak puasa, kebiasaan jam 7 sudah sarapan, jam 10 yang kedua kadang, ya, dan seterusnya.
Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua agar kita pun bisa terus bersemangat ibadah. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin, hadirat a'azakumullah, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kajian kita setelah kita di bulan Ramadan, ya, kita tersibukkan dengan ibadah-ibadah yang begitu banyak. Maka mulai bulan Syawal ini dan ke depan, insya Allah kita akan memulai membaca sebuah kitab. Karena sebelumnya kita menawarkan kepada panitia beberapa kitab yang perlu untuk kita kaji. Ternyata di antara pilihan yang dipilih oleh penyelenggara pengajian, yaitu kitab yang kita sodorkan, Kaifa Amalahum, ya. Apa sih maksudnya? Di kitab ini akan diterangkan, ya, bagaimana interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya, bagaimana interaksi Nabi dengan anaknya, bagaimana interaksi Nabi dengan cucunya, bagaimana interaksi Nabi dengan teman-temannya. Terus ala kulli hal kita akan membahas dari sisi, ya, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bermuamalah, berinteraksi. Karena di dalam diri Rasulullah disitulah suri tauladan yang terbaik. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sodorkan, ya, kitab ini, ya, dengan kitab yang lain juga, ternyata penyelenggara kajian memilih kitab ini. Kenapa? Karena memang kitab ini sangat perlu untuk kita ketahui. Karena mungkin di antara kita sudah lama menjadi bapak, tapi bagaimana kamu muamalah seorang bapak dengan anaknya? Bagaimana metode Nabi bermuamalah dengan istrinya? Bagaimana metode Nabi bermuamalah dengan tetangganya, temannya? Ini semua insya Allah akan dibahas. Meskipun tidak terlalu rinci, tetapi kita punya gambaran. Ternyata di sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan yang terbaik. Siapapun dia, apa dia itu pemimpin, apa dia itu pegawai, apa dia itu seorang suami, apa dia itu seorang panglima perang, dan seterusnya. Dan inilah insya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan kita pelajari. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di kitab ini tentu saya nggak akan membaca muqaddimah terlalu panjang. Kita akan masuk poin-poin yang bisa kita ambil dan kita akan bisa mengetahui gambaran apa yang ada di kitab ini, dan kita akan ambil beberapa poin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini mu'alif mengatakan bahwasannya falaqad kana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qudwatul hasanah wal masalus sholih bimma manallahu bihi alaihi minal khulqil hasan, min khuluqil hasan. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat qudwah, terdapat contoh yang terbaik, dan beliau menjadi gambaran orang yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Rasulnya ini di dalam penciptaan yang paling baik. Secara umum manusia penciptaannya sangat baik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya kan? Penciptaan manusia itu terbaik. Tapi di antara manusia-manusia yang ada, mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, siapa yang paling utama jamaah? Siapa yang paling mulia? Tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi penciptaannya dan akhlaknya dan kemuliaannya begitu luar biasa, sehingga dari beliaulah sepatutnya seorang muslim maupun muslimah, ya, mencontoh, ya, faja'ala minal iktida'i bihi sabilan ilaihi liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Maka dengan Nabi itulah sepatutnya seorang muslim berusaha meniti jalannya, seorang muslim berusaha mengambil petunjuknya apabila dia memang berharap bertemu dengan Allah
dan nanti akan mengalami hari akhir. Dan setiap kita pasti seperti itu. Kalau kita memang beriman sama Allah dan beriman akan hari akhir, yang hari akhir diawali dengan kiamat misalkan, ya, dan prosesnya kalau manusia di dunia mulai dari kehidupan di dunia, terus dia meninggal masuk alam kubur, masuklah dia alam barzakh dan seterusnya. Maka orang-orang yang meyakini itu sudah sepatutnya dia menjadikan Rasulullah SAW itu qudwah atau uswah, karena tidak ada yang lain yang lebih untuk ditiru kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bagi alaina, selayaknya bagi kita seorang muslim yang ketika kita salat pasti kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti itu. Di sana kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tidak mungkin utusannya itu orang yang biasa. Tidak mungkin utusannya itu orang yang sama dengan yang lain. Tidak mungkin. Sehingga dari sisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya perlu untuk kita ketahui. Ya, perlu untuk kita ketahui. Tidak hanya dari sisi nikahnya saja. Tidak hanya dari sisi, mohon maaf, puasanya saja. Tapi bagaimana peran Nabi ketika jadi bapak? Peran Nabi ketika jadi pemimpin kaum muslimin? Peran Nabi sebagai guru? Peran Nabi sebagai muallim, mudabbir, dan seterusnya. Di diri Rasulullah inilah ada. Cuma jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, inna katsiran minan nas, sesungguhnya kebanyakan manusia, ya, yarmuna atau yarmunal iktida' bin nabi walakin bi ghairi ilm. Manusia itu saya yakin ketika dia mengatakan muslim, yakin dia cinta sama Nabi, ya kan? Tapi pertanyaannya kemudian, apakah cintanya kepada Nabi hanya modal cinta tanpa ilmu? Maka tidak bisa cinta tanpa ilmu. Cinta saja harus disertai dengan ilmu. Kalau dia cinta kepada Nabi, maka dia harus tahu kalau dia jadi bapak itu. Artinya peran Nabi ketika jadi bapak bagaimana? Kalau dia cinta sama Nabi, maka dia harus tahu Nabi ketika jadi suami itu bagaimana? Ketika dia cinta sama Nabi, kalau jadi Pak Kasun, bagaimana dia memimpin rakyatnya? Karena Nabi juga seorang pemimpin. Jadi mencintai Nabi ini luar biasa sebagai kewajiban seorang muslim, tapi sepatutnya dengan ilmu. Kenapa? Kalau tanpa ilmu, kadang cintanya itu justru menjerumuskan dia kepada, mohon maaf, kesalahan, kekeliruan, bukan kepada kebaikan. Mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang laki-laki cinta sama perempuan, mohon maaf, kalau tanpa ilmu biasanya nggak diajak nikah. Apa? Seneng-seneng dulu, dijak ke sana, dijak ke sini, karena tanpa ilmu, padahal ini semua haram. Sehingga ada istilah LKMD. Paham ya? LKMD, lamalan kari matang dhisik. Ini cinta kepada wanita tanpa ilmu. Jadi menikmatinya dulu, padahal itu semua tidak boleh, baru dinikah. Na'udzubillahi min dzalik. Mengawali sesuatu yang mulia tetapi dengan kerusakan, dengan kemaksiatan. Kan cinta, tapi cinta tanpa ilmu. Kalau memang dia cinta sama wanita, datang ke sama walinya, Pak, saya mencintai anak jenengan, tak lamar nggih. Ilmu enggak itu? Dengan ilmu, sehingga tanpa banyak dosa. Tanpa banyak dosa. Jadi cinta yang didasari dengan ilmu akan membawa kemaslahatan, kebaikan. Tapi cinta yang tanpa didasari dengan ilmu biasanya kadang menjerumuskan kepada kemaksiatan, kedurhakaan, dan seterusnya. Tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti cinta sama Nabi. Karena itu wajib. Tidak boleh kita benci sama Nabi. Termasuk di antaranya kita nggak boleh membenci ajaran Nabi, apapun ajarannya.
Karena orang itu semakin cinta sama Nabi akan semakin ta'zim kepada Nabi, akan berusaha mencocokkan dirinya dengan Nabi. Ini bukti orang cinta. Makanya di kitab ini mu'allif hafizullah, yang mudah-mudahan Allah menjaganya, berusaha akan mendekatkan, akan menjelaskan, akan menerangkan sisi-sisi kehidupan Nabi SAW. Bagaimana Nabi itu sebagai seorang bapak, bagaimana Nabi itu sebagai seorang suami, bagaimana Nabi sebagai seorang panglima perang, bagaimana Nabi sebagai pemimpin, dan seterusnya. Sehingga kita akan mengetahui hal-hal tersebut. Dan ini menunjukkan cinta kita sama Nabi. Karena orang kalau cinta jamaah akan berusaha mengetahui apa-apa yang dicintainya, atau orang-orang yang dicintainya, amal-amal yang dicintainya. Dan ini tentu ketika kita mempelajari ini bukti kalau kita cinta sama Nabi. Cinta kita tidak hanya ucapan di lisan semata, tidak hanya keyakinan di hati semata, tapi kita buktikan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berikut inilah secara garis besar apa yang dicontohkan oleh muallif, yaitu bagaimana Nabi berinteraksi dengan keluarganya. Keluarga itu banyak, tidak hanya istri, tapi juga anak, cucu, bibi, paman, kerabat, itu keluarga. Nanti akan disinggung bagaimana Nabi interaksinya. Kemudian bagaimana Nabi berinteraksi dengan istri-istrinya, bukan istri, tapi istri-istrinya. Ya kan? Kalau kita kan masih istri satu ya. Tapi kalau Nabi istri-istrinya. Dan di sana banyak contoh yang terbaik. Kalau kita lihat, sering mendengar bahwasanya istri Nabi kan lebih dari 4. Kalau kita 4 kewalahan ya, sudah banyak sekali. Tapi Nabi di sana memberikan contoh, meskipun istrinya banyak, tapi membawa kemaslahatan dan kebaikan. Tapi kalau untuk umatnya, ya dibatasi hanya berapa? Hanya 4, nggak boleh dari itu. Ya, jadi bagaimana muamalah Nabi dengan istri-istrinya? Kemudian bagaimana muamalah Nabi dengan anak dan cucu-cucunya? Nanti kita akan sebutkan anaknya berapa, cucunya berapa, diterangkan. Kalau selama ini kita hanya mengenal, ya mungkin istrinya yang kenal ya. Kita mengenal anaknya yang kenal, cucunya ya kadang nggak kenal ya. Padahal kalau istrinya artis kenal semua insya Allah, yang kenal tentu. Anaknya artis update terus insya Allah ya. Tapi bagaimana dengan anaknya Nabi, istrinya Nabi dan seterusnya. Padahal itu contoh yang terbaik. Kemudian bagaimana interaksi Nabi dengan keluarganya, kerabatnya, dengan tetangganya. Bagaimana interaksi Nabi dengan tamu-tamunya. Karena Nabi seorang pemimpin, sering kedatangan tamu. Di sana ada contoh yang terbaik dari Nabi SAW. Begitu pula bagaimana interaksi Nabi dengan orang yang tua, dengan orang yang muda, dengan orang yang punya hutang, dengan orang yang dablek, ya silakan gitu ya. Karena ada juga Nabi itu dengan orang-orang dablek, artinya sampai satu saat Nabi berada di masjid, ada orang Badui langsung kencing di tengah masjid. Ini kan orang dablek ya, orang nggak begitu paham, nggak ngerti itu loh. Bagaimana Nabi interaksinya? Apakah keras, kaku, kasar? Nah, itu nanti kita akan bahas. Dan hal-hal yang lainnya, termasuk bagaimana interaksi Nabi dengan jin, bagaimana interaksi Nabi dengan hewan, bagaimana interaksi Nabi dengan manusia secara umum. Nah, ini secara gambaran garis besar kitab ini. Sehingga insya Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap apa yang akan kita bahas ya akan semakin menunjukkan begitu agungnya Rasulullah SAW. Makanya pantaslah manusia yang begitu banyaknya mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat tidak ada yang paling mulia kecuali Rasulullah SAW. Dan dialah orang yang pertama kali akan membuka pintu surga. Maka ketika kita menjadi umat Islam, tentu pasti ingin mengidolakan beliau yang tercinta Rasulullah SAW. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk perkataan mu'alif, Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam qudwatul hasanah. Ini secara umum dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang terbaik.
Ini belum masuk rincian yang tadi, ini secara umum. Dan ini jamaah diceritakan dan diperintahkan oleh Allah agar kita ini menjadikan Rasul contoh dan suri tauladan. Surat 33 ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi saya ulangi, ini gambaran secara garis besar dulu. Setelah ini selesai, kita akan masuk bagaimana Nabi sebagai seorang suami, pemimpin dan seterusnya. Jadi pelan-pelan kita awali dari ini, sehingga nanti kita akan bisa mencocokkan diri kita. Oh ternyata saya kurang begini, saya harus begini. Karena apa? Di semua sisi kehidupan Nabi itu yang terbaik. Kalau orang sekarang mengatakan top markotop, ya ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ini, laqad kana lakum, ya, sungguh telah ada pada kalian fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah. Ya, uswah hasanah, suri tauladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia ya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Qur'anil Adzim. Ini sangat menyentuh dan mari kita sedikit merenung. Apa kata beliau? Hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'asi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimah, ini ayat yang mulia. Ayat ini ayat mulia, Al-Ahzab 21. Aslun kabirun, merupakan apa? Prinsip yang utama. Fit ta'asi bi Rasulillah, untuk mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini ayat yang mulia yang menjadi prinsip utama, hendaknya seorang muslim berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu dicontoh? Fi aqwalihi, di dalam ucapan-ucapan Nabi. Pertanyaan kula jenengan, sudahkah ketika kita berbicara mencontoh Nabi? Kalau belum, kita belum mengamalkan ayat tadi. Jadi ini pondasi, ini prinsip yang utama agar seorang muslim mencontoh Nabi. Apa yang perlu dicontoh? Fi aqwalihi, dalam qaul-qaulnya, ucapan-ucapan Nabi. Apa yang Nabi sering ucapkan? Apa wirid zikir yang Nabi sering lantunkan? Apa bacaan Quran yang Nabi sering senandungkan? Kita mencocokkan diri. Gampangane ngeten jamaah, ngapunten. Kalau Anda memang mencintai Nabi, sudahkah Anda ketika masuk WC mencontoh ucapan Nabi? Kalau Anda mau makan, sudahkah Anda ketika makan mencontoh ucapan Nabi? Ketika Anda memakai baju, sudahkah Anda ketika memakai baju meniru ucapan Nabi? Dan seterusnya. Maka jawaban di diri kita. Ternyata kadang kalau kita memikirkan, sangat jauh kita dari petunjuk Nabi. Hanya mengaku cinta Nabi, tapi kadang ucapan kita nggak pernah mencontoh Nabi. Buktinya jarang berzikir, jarang berdoa. Kalaupun berdoa nunggu imam, akwal, qaul, ucapan-ucapan Nabi sudah kita contoh. Bagaimana Nabi kalau pagi hari, apa yang dibaca? Bagaimana Nabi kalau sore hari, apa yang dibaca? Bagaimana Nabi kalau mau tidur, apa yang dibaca? Ketika Nabi keluar rumah, naik kendaraan, masuk rumah, apakah yang diucapkan oleh Nabi? Sudah kita mencontoh Nabi? Kalau belum, seolah-olah kita belum mengamalkan ayat Al-Ahzab 21. Ini kata siapa? Imam Ibnu Katsir. Qaul-qaulnya. Makanya orang yang cinta Nabi sibuk mencari ucapan-ucapan Nabi. Apa doa Nabi ketika begini? Apa doa Nabi ketika begini? Apa doa Nabi ketika begini? Sibuk.
sehingga lisannya, ucapannya berusaha terus mencontoh Nabi. Ketika naik kendaraan, bagaimana Nabi mencontohkan dzikirnya, wiridnya, dan seterusnya. Bahkan lihat ketika Nabi mau menggumuli istri, ketika Nabi mau menjima istri, ada doanya kan? Apa doanya jamaah? Hafal semua insyaallah. Bismillah, Allahumma. Nah, hafal semua. Itu di antara contoh. Kalau Anda ketika mendekati istri nggak berdoa, jangan heran kalau anaknya dewablek nggih. Mencontoh Nabi sampai seperti itu. Baik. Kita lanjut. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah fi af'alihi. Ayat Al-Ahzab tadi juga menjadi prinsip utama seorang muslim agar muslim itu mencontoh Nabi dalam perbuatannya. Af'al, fi'l. Jadi perbuatan-perbuatan Nabi bagaimana? Mohon maaf, Nabi itu kalau tidur itu bagaimana? Mari kita cocokkan. Kalau Anda tidurnya tidak seperti Nabi, seolah-olah Anda tidak mengamalkan sabda atau firman Allah Al-Ahzab 21. Kalau Anda ketika makan nggak mencontoh Nabi, maka Anda ketika makan seolah-olah nggak mengamalkan Al-Ahzab 21. Di sana ada adab makan, ya kan? Di sana ada adab tidur. Bahkan, mohon maaf, ketika kita hubungan suami istri, ada adabnya enggak? Ada. Semua kita contoh. Kenapa? Karena ingin kita dapat ridho Allah. Kita nggak berani makan pakai tangan kiri. Kita nggak berani minum sampai tangan kiri. Kenapa? Karena Nabi melarang itu. Ini perbuatan Nabi, melarang untuk makan minum tangan kiri. Bahkan kalau bisa kita menghindari hal-hal yang memang tidak disukai oleh Nabi. Af'al, perbuatan Nabi sudah kita contoh. Termasuk wa ahwali, dalam segi keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kalau kita rinci semua akan mengenai kita. Kita hanya bisa membaca, tapi kadang mohon maaf mengaplikasikan ayat ini sangat luas. Sehingga kalau bahasa kerennya bisa kita ini 24 jam bersama Nabi, kan gitu. Cuma kadang kita inilah yang punya hawa nafsu, godaan setan yang besar sehingga sering lupa. Tentu kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa menolong kita. Allahumma amin. Kemudian mu'allif mengatakan, walamma arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin wa hidayatan lin nas saral masalul a'la wal qudwa hasanah lil ladzina yarjuna Allah wal yaumal akhir wala yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus dia, yaitu Rasul, menjadi rahmat lil alamin. Ketika Allah mengutus Rasul untuk memberikan petunjuk kepada manusia, oleh karena itu, karena dia utusan Allah, dia Rasul yang mulia, pantaslah dia menjadi suri tauladan. Makanya orang-orang yang yakin akan mati, yakin ada surga dan neraka, pasti akan mencontoh Nabi. Karena kita nggak akan bisa lepas dari mencontoh Nabi. Cuma kadang kehidupan dunia inilah yang menipu, sehingga yang kita ingat hanya kehidupan, hanya kesenangan, dan hanya menumpuk harta. Sehingga kadang halal haram kita nggak mau peduli. Kadang salah benar kita nggak pernah peduli. Sehingga apa? Semau gue. Sepenting aku enjoy. Ada orang seperti itu. Sepenting awak dewi seneng. Perkara mati diurus engko nanti ya wis gitu. Kalau orang yang beriman pasti meyakini ada kematian dan dia nggak ingin kematian itu setelah kematian membawa kesengsaraan. Dia yakin akan bertemu dengan Allah. Makanya ketika dia yakin bertemu dengan Allah, dia menjadikan orang yang diridhoi oleh Allah menjadi suri tauladannya. Ini yang dikatakan oleh muallif. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak berusaha mencari kedudukan tinggi di dunia. Kenapa? Kedudukan tinggi di dunia paling panjang masih hidup, paling tinggi pensiun. Ada nggak yang lebih dari itu? Mungkin kalau sekolah ada TK, kayak playgroup lah, playgroup TK.
SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor, profesor, betul? Kalau masih hidup. Alangkah ruginya kalau gelar begitu banyak ada, tapi ketika di akhirat celaka. Tentu yang bahagia adalah memang orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kan sulit menggabungkan dua-duanya. Tapi kalau kita bisa, silahkan. Raih gelar yang tinggi, raih cita-cita yang tinggi, tapi jangan lupa cita-cita selamat dari neraka itu yang paling utama. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari neraka kecuali dengan meniru, mencontoh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata muallif, wa ma asadda hajatal muslim yaum ila ta'asi bi Rasulillah. Maka kita saat ini lebih butuh untuk mencontoh Nabi. Kita lebih butuh untuk mencontoh Nabi, sangat butuh mencontoh Nabi. Kenapa? Wa khassatan ma'a kasratid da'awa al-batilah fi hadzal asr alladhi yaqsudu fihi a'da'ullah fitanan subhat wa sahwat liyasudu an sabilillah. Kita butuh untuk mempelajari, mengetahui dan mencontoh Nabi. Kenapa? Karena banyak saat ini orang-orang yang mengajak kepada kebatilan, orang-orang yang menghalangi kita dari jalan Allah, orang-orang yang menawarkan subhat dan syahwat agar orang itu tidak lurus mengikuti petunjuk Allah. Kalau bahasa kita, banyak orang-orang yang menyeleskan kebatilan. Jadi kebatilan diseleskan. Ayo ngapain ngaji, ayo ngapain salat jamaah, diseleskan, bahkan diiming-iming. Belum lagi ada musuh-musuh Islam yang berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lebih butuh kita untuk mencontoh Nabi. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia manusia yang paling sempurna. Disebutkan oleh muallif, fa aradna fi hadzal kitab ana takallam anhu sallallahu alaihi wasallam. Di kitab ini kita akan berbicara panjang lebar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min haitsu kaunihi imaman. Dari sudut Nabi itu pernah menjadi imam, baik imam salat maupun imam pemimpin kaum muslimin. Jadi Nabi itu imam salat juga pemimpin kaum muslimin. Pemimpin. Wa qadiyan wa hakiman. Dia juga menjadi hakim. Wa muslihan wa mualliman wa murabbiyan. Beliau Nabi SAW pun jadi orang yang muallim, murabbi, pengajar ilmu, pembimbing. Wa zauzan, Nabi juga seorang ayah, bapak. Wa abban, wa mudiron, Nabi juga seorang pemimpin universitas atau pemimpin, kalau bahasa kita mudir itu pemimpin sekolah. Di zaman dulu gak ada sekolah tentunya, tapi Nabi itu mudir apa? Pemimpin para sahabat. Wa qaidan, tidak hanya itu, beliau juga panglima perang. Wa amilan, dia pun pegawai. Kita lihat Nabi sebelum jadi Nabi, apa pekerjaannya? Mengembala kambing. Amil, pegawai. Bahkan sebelum menikah dengan Khadijah jadi apa? Pedagang. Pedagang Nabi itu. Ya, sehingga dalam sisi kehidupan Nabi semua ada. Kalau Anda sebagai pedagang, maka nirulah bagaimana pedagangnya Nabi. Kalau Anda menjadi bapak, jadilah bapaknya seperti Nabi. Karena Nabi punya anak namanya Abdullah, Qasim, kan? Dan punya Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, Abdullah. Iya. Kalau kita jadi pemimpin juga sepertilah Nabi. Pemimpin yang sayang sama rakyatnya, pemimpin yang lemah lembut kepada bawahannya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas itu. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita pungkiri dari semua sisi kehidupan Nabi ada contoh. Coba kita renungkan untuk kita. Kita saat ini jadi apa? Kita saat ini jadi karyawan. Nabi pernah jadi karyawan enggak? Pernah jadi karyawan. Siapa majikannya? Khadijah. Bahkan beliau pernah menjadi pengembala kambing. Kalau kita sekarang jadi bapak, Nabi jadi bapak pernah enggak? Pernah. Suami yang punya istri ya, suami, dan seterusnya. Subhanallah. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
Mari kita jadikan Nabi sebagai suri tauladan. Taib. Kemudian mu'allif memberikan uraian dalam surat Al-An'am. Kalau tadi secara umum, secara khusus Nabi. Sekarang secara umum adalah para Nabi. Apa itu? Wa qad amarallahu nabiyahu bil iktida'i bil anbiya min qablih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad meniru dan mencontoh para nabi-nabi sebelumnya. Jadi Allah sebelum mengutus Nabi Muhammad kan ada utusan yang lain, gitu. Begitu banyak yang kalau kita lihat di Al-Quran, kalau Rasul dijelaskan sekitar berapa? 25. Maka Allah memerintahkan nabinya untuk mencontoh para nabi yang sebelumnya. Faqala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 90. Apa kata Allah? Ini perintah untuk Nabi. Ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi para nabi, para rasul adalah orang yang dapat hidayah dari Allah. Fa bi hudahu muqtadi. Karena mereka mendapat hidayah dari Allah, tirulah mereka. Artinya Nabi Muhammad disuruh untuk meniru para anbiya, para rasul. Makanya kita lihat ajaran Nabi Muhammad juga hampir sama dan memang sama dengan ajaran sebelumnya. Termasuk dalam ayat banyak disebutkan Nabi itu sering mencontoh siapa? Nabi Ibrahim. Karena memang sumbernya sama. Cuma kadang segi syariatnya yang berbeda. Makanya akhlaknya para nabi perlu kita contoh. Lebih-lebih Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini, fabihudahu muqtadi. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Iqtadi wattabi. Ikutilah mereka itu. Wa idza kana hadza amran lirrasul fa ummatuhu tabi'un lahu fima yasra'uhu wa ya'muruhum bih. Kalau ayat ini perintah kepada Nabi Muhammad, maka umatnya pun harus seperti itu. Dia pun harus meniru nabi-nabi sebelumnya, terlebih Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad saja disuruh untuk meniru siapa? Para anbiya. Lah kita mau niru siapa? Masa niru Pak Ijo? Kan? Maka kita disuruh untuk meniru sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang di Al-Qur'an, apa yang ada di para nabi, itu ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ulama mengatakan, makanya ini penting juga kalau bisa jenengan itu, kalau bisa nggih, punya perpustakaan di rumah, termasuk membaca kisah-kisah Nabi. Nah, di Al-Quran kan banyak. Ternyata kisah-kisah Nabi itu banyak manfaatnya. Tentu dengan penjelasan ulama. Kenapa? Agar bisa mengambil pelajaran. Makanya di sini disebutkan begini. Fa fi qisasil anbiya ibratun lil mu'minina bihi. Sungguh pada kisah-kisah para nabi itu ada banyak pelajaran yang bisa diambil oleh orang-orang yang beriman. Makanya kita kalau melihat Al-Quran, isinya termasuk diantaranya apa? Banyak kisah. Makanya orang kalau susah, kayak sekarang banyak orang susah sedih, baca kisah Quran bagaimana Nabi Ayub diuji, terobati insya Allah. Kita hanya mungkin 3 bulan ya. Nabi Ayub berapa tahun? 18 tahun diuji dengan sakit, masih ringan kita. Kita mungkin seandainya pas ngajak orang kebaikan, mohon maaf, dikata-katai kasar, kata orang Jawa dipisui, itu masih gak ada apa-apanya. Lihat para nabi, ada yang digergaji sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah. Contohnya siapa? Nabi Zakaria misalkan. Bagaimana nabi yang mulia selama 3 tahun di embargo hanya untuk mengajak kebaikan. Kalau hanya masih di kata-katai kotor, masih belum ada apa-apanya. Ada ibroh di kisah-kisah para nabi bagi orang yang beriman. Sehingga apa? Fa innahum la butta ayabtalu biha bima huwa aktsar min dzalik. Ketika para nabi itu mengajak kebaikan, itu pasti akan diuji. Maka orang selain nabi kalau mengajak kebaikan, ya siap-siap diuji.
Makanya mengajak kebaikan itu jamaah pasti punya resiko. Pasti punya resiko. Apa? Enggak disukai teman? Apa dikatakan so alim? Apa dikatakan so ustad? Apa dikatakan macam-macam? Itu memang sunatullah. Kita yang banyak kekurangan saja seperti itu, lawang nabi, rasul oleh yang mulia tetap dihina, dimusuhi. Makanya apalagi kita juga ngileran kalau tidur ya, pasti akan dicari aibnya. Oh, suka ngaji, suka ajak-ajak ngaji tapi sik ngileran tidure, dicari aibnya. Kita ini manusia yang lemah, pasti ada kekurangan. Para rasul yang mulia aja dicari kesalahan-kesalahannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus belajar dengan itu semua. Makanya kalau Anda istiqomah dalam kebaikan, siap juga harus menerima omongan yang enggak baik. Kalau omongan sebagian ustadz kita itu, mohon maaf nih, ini bahasa kasar tapi masuk. Kalau kita merasa ini perbuatan yang baik, diperintah oleh Allah dan Rasulnya, orang ngomong apapun silakan. Dikatakan moto picek, kuping budek. Paham gak? Kalau kita dalam kebaikan, sholat jamaah, ngaji kita istiqomahkan, pokoknya kebaikan kita lakukan. Saya banyak yang komentar. Ada nggak yang komentar? Banyak. Sudah, ibarat apa? Jangan didengarkan. Ibarat kata tadi yang agak kasar apa? Mata nggak melihat, telinga tidak mendengar. Kalau kita nuruti orang kadang apa? Ngenes jemaah. Katanya ngaji, lah apa ngaji Jumat tuh. Kalau dulu ngapain kemis ngaji? Nanti kali Jumat ganti, insya Allah ngaji paling aku. Ketika Jumat ngaji, apakah datang juga? Belum tentu. Karena memang godaan banyak. Maka ngapunten saestu, kalau kita berbuat baik, silakan orang berkomentar. Orang Arab mengatakan kalamun nas la yantahi. Ucapan manusia enggak ada hentinya. Apa yang Anda lakukan pasti akan dikomentari. Hatta sampean mlaku mbek bojo sampean gandengan dikomentari. Sampean jalan-jalan gandeng bojo sampean karena ingin mesra-mesraan, dikomentari enggak kira-kira? Dikomentari. Wah, sok dudono romantis. Padahal kita ingin membahagiakan istri. Kita pegang tangannya ya, kita jalan bersama pagi-pagi mungkin setelah sholat subuh. Ada orang melihat di foto, memamerkan keromantisan. Ada. Maka selama itu perbuatan yang baik, teman-teman, mari kita istiqomah. Kita berusaha terus mengejar ridho Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, ridhon nas ghayatul la yudrak. Ridho manusia, ya, itu tujuan yang tidak pernah tercapai. Ada orang yang ridho sama kita, tapi yang lain banyak nggak ridho. Pasti ada yang pro kontra. Anda istiqomah, misalkan puasa Senin Kemis, dikomentari. Wah, dadi wali Senin Kemis. Dan seterusnya. Itulah manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun seandainya kita, kata beliau di sini, pas sudah berbuat baik, sudah ahli ngaji, sudah ahli puasa, sudah ahli baca Quran, saya diuji, maka jangan Anda suudzon sama Allah. Wa ya'lamu annahu qad ibtala bihi man huwa khairun minhum. Ingat, ada orang yang lebih baik dari sampean juga diuji. Kita misalkan yang biasa-biasa ini nggak terlalu alim-alim banget ya, atau mungkin nggak terlalu ngerti-ngerti banget lah. Sudah berusaha ngaji, diuji banyak fitnah, atau mungkin dikasih ujian musibah apalah. Apa kata beliau? Ingatlah, ada orang yang lebih baik dari sampean semua, diuji oleh Allah. Siapa? Para nabi. Mereka manusia terbaik di antara manusia yang ada. Diuji mboten? Diuji. Kalau Rasulullah itu musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau kita, jangan disebut ya. Ada saja yang gak suka sama kita gitu loh. Kita yang orang seperti kita banyak kelemahannya, pasti akan banyak seperti itu. Nabi aja punya orang-orang yang gak suka sama dia. Sehingga ini hiburan untuk kita. Nabi aja seperti itu, apalagi saya. Begitu pula wa kanatil aqibatu ila khairin. Tapi kita harus yakin ketika ujian itu datang, musibah itu menimpa,
Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin mengetahui keluhan kita ketika malam hari. Nyebut gak nama Allah? Ya Allah, aku diuji, ya Allah, aku difitnah selingkuh, ya Allah, misalkan. Kita semakin mendekat sama Allah, ya kan? Makanya kita kadang, Allah itu ingin menyentil kita dengan anak sakit kadang. Allah kadang mengingatkan kita dengan asam urat yang kambuh. Allah mengingatkan kita dengan istri yang kadang rada-rada nyerewet. Ya Allah, akhirnya apa? Anda mendekat sama Allah. Ya Allah, bojoku, ya Allah. Begitu. Allah ingin kebaikan untuk kita sebenarnya. Cuma kadang kita tidak mengetahui itu. Kita anggap, wah ya Allah, anak ini sudah soleh ya Allah. Anak sudah baik ya Allah. Keujian datang terus ya Allah. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kebaikan itu pasti akan menimpa orang yang tadi. Yakin dan gak perlu lagu. Karena ketika orang mukmin itu diuji, pasti ada kebaikan. Dan itu kadang bisa menambah keimanan jamaah. Subhanallah. Ada kisah nyata. Ini yang menunjukkan begitu agungnya Allah dan begitu Allah itu mendengar permohonan hamba. Jadi ada seseorang yang sudah divonis oleh dokter untuk dia itu sesar. Divonis untuk sesar. Tapi orang ini beserta pasangannya, subhanallah, mengadu sama Allah. Kalau bahasa kita, menjerit, meminta, mengetuk pintunya Allah. Ya Allah, kalau bisa jangan sesar ya Allah. Kalau bisa saya normal ya Allah. Qaddarallahu ma safa'al. Allah berkehendak. Manusia hanya mengira-ngira. Sesuatu yang enggak masuk akal terjadi. Mohon maaf, biasanya orang itu kalau mau melahirkan jemaah, seharusnya 1 jam jeda waktu itu harus pembukaan 2. Harus pembukaan 2. Jadi kalau orang melahirkan itu kan bukaannya berapa? 10 kan? Mulai 1, 2, 3 sampai 10. Ada wanita ini mulai malam sampai pagi hanya 3 terus bukaannya. Kata dokter, ini harus disesar. Kenapa? Nggak biasa ini. Bahaya untuk bayinya. Subhanallah, ternyata si pasien ini minta sama dokter, diwakili oleh perawat untuk apa? Ditangguhkan dulu, jangan dululah. Kita berunding dulu sama suami. Berundinglah dengan suami. Ternyata dapat 2 jam, buka 1, sehingga bukaan 4. Itu pun sampai setengah 1, mulai malam. Dan dokter sudah mengatakan 3 kali harus disesar ini. Subhanallah, si istri tadi berunding dengan suaminya, minta keputusan nanti dok jam 2 keputusannya. Kalau memang jam 2 nggak tambah pembukaannya, sudah sesar saja. Tapi sebelum jam 2 kan ada sholat duhur. Maka si wanita ini berusaha sholat duhur dan mengambil sebab. Orang itu kalau ingin pembukaannya cepat, senam dan tidur miring ke kiri, kan gitu. Ini ilmu medis. Tapi di sisi yang lain, munajat sama Allah. Munajat sama Allah. Qaddarallahu ma safa'al. Jam 2 harus disesar. Jam setengah 1 lebih 10 menit atau 20 menit langsung pembukaan 8. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Logika nggak masuk akal. Kenapa? Nggak mungkin. Tapi Allah mampu untuk menjadikan sesuatu yang tidak biasa jadi bisa. Akhirnya yang seharusnya sesar jam 2, jam 1 kurang 1 menit melahirkan tanpa sesar. Siapa yang menolong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau iman seorang hamba sudah kuat, keyakinan kemantapan sudah ada, maka dia bergantung sama Allah. Dia yakin Allah akan menolong. Inilah yang harus kita jadikan pegangan. Di samping kita mengambil sebab, nggak boleh hanya kemudian tawakal tanpa mengambil sebab. Maka seperti saat ini, kita yakin orang yang terkena COVID-19 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi sudah ada. Ya kan? Ditentukan, oh fulan kena COVID, fulan kena COVID. Iya. Tapi kita pun harus mengambil sebab. Apa itu? Ikhtiar, jangan sampai kita yang terkena. Makanya sholatnya dikasih jarak, dikasih masker, dan seterusnya. Mengambil sebab.
Tapi keyakinan kita harus yakin apa? Allah pasti tahu siapa yang terkena COVID. Seandainya satu kampung pun orang ingin dia terkena COVID, kalau Allah nggak inginkan, nggak akan mungkin bisa. Inilah jamaah, kadang mohon maaf, musibah itu akan semakin menambah keimanan dan memperkuat iman kita. Makanya mempelajari ya para nabi, para anbiya, sirah-sirahnya, petunjuk-petunjuknya, ini perlu dengan ya kecerdasan dan penting untuk kita ambil pelajaran di dalamnya. Apalagi kita sebagai umat Muhammad SAW perlu juga untuk senantiasa mencontoh Nabi SAW dalam sisi hal apapun. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah isya nggih? Mungkin kita adzan dulu dan kita tambah satu poin lagi insyaallah. Monggo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Termasuk di antara perkara yang perlu kita contoh dari para nabi yang disebutkan dalam kitab ini adalah al-quwwatu fi ta'atillah ta'ala wa ibadatih, yaitu kuatnya para anbiya di dalam mereka ketaatan kepada Allah dan begitu semangatnya mereka dalam beribadah. Jadi ini yang perlu untuk kita contoh, bagaimana para anbiya itu begitu semangat dalam mentaati Allah, begitu semangat dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, padahal mereka manusia-manusia yang dijamin. Subhanallah. Ini sifat jamaah yang diberikan oleh Allah, penting untuk kita ketahui. Makanya Al-Quran penuh dengan penjelasan itu. Ya, kata beliau, ya, wa hadhihi sifatul azimah min abrazi ma fi hayatil anbiya alaihimus salatu wassalam, haitsu innahum aktsarun nasi ibadatan wa salatan. Subhanallah. Ini sifat yang mulia, sifat yang penting yang ada dalam kehidupan para anbiya, yang mudah-mudahan mereka senantiasa ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mereka itu orang-orang yang memperbanyak ibadah, memperbanyak salat. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Shad ayat 45. Kata Allah, "Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar." Dan ceritakanlah, ingatlah kepada ya hamba-hambaku tentang mereka para nabi. Siapa mereka? Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa yang kata Allah sifatkan? Ulil aidi wal absar. Kata Imam Atha al-Khurasani, ulil aidi wal absar apa itu? Ulil quwa fil ibadah wal ilmi bi amrillah. Para nabi termasuk Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub apa? Ulil quwwati fil ibadah, orang yang kuat ketika ibadah. Ngapunten, kula jenengan ketika tarawih paling panjang berapa jam? 1 jam? Oh iya, dengan cakongannya ya. Itu sudah lama banget itu. Quran kita, bacaan Quran kita, ya pendek-pendek doang ya. Kita ini lemah dalam ibadah. Kalau kita melihat ini, para nabi, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, kuat ibadahnya. Jangan sampai bilang mereka lah nabi. Makanya mereka jadikan apa? Suri tauladan. Kenapa? Karena mereka manusia. Makanya Allah nggak mengutus nabi jadi malaikat. Nanti banyak protesnya. Ya kan? Ya malaikat iya mampu. Ini tapi Allah mengirimkan rasul siapa? Manusia. Yang manusia yang lain pasti bisa. Mereka makan, kita makan. Mereka sholat, kita sholat. Cuma memang kualitasnya berbeda. Lah, maksud kita di sini adalah bagaimana kita membaca para nabi ini. Tujuan kita apa? Termotivasi untuk meniru gitu loh. Kalau persis nggak mungkin jemaah. Kulo jenengan nggak bisa mungkin persis sama mereka. Cuma meniru semangatnya, meniru bagaimana mereka kuat beribadah. Termasuk wal absar, apa kata beliau? Wal ilmi bi amrillah, mengerti, faham tentang ilmu-ilmu tentang Allah. Jadi para nabi itu orang yang paham tentang Allah. Nah, ini perlu kita contoh. Kita sebagai hamba Allah sudah nggak paham tentang Allah, kan gitu maksudnya. Ya tentu dengan mempelajari ya syariat Islam ini.
Apa yang perlu kita lakukan, yang kita tinggalkan, yang kita kerjakan terus. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah gambaran dari Allah tentang mereka. Kemudian wasawahidu fi dzikri ibadatul anbiya alaihi wassalatu wassalam katsira. Gambaran para nabi ketika beribadah begitu banyak di Al-Qur'an. Contoh, dan ini sering kita baca. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika dia berkata, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi, ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang mendirikan salat. Bukan hanya mengerjakan, mendirikan. Ya. Terus minta kepada Allah agar dzurriyyahnya, keluarganya juga orang-orang yang mendirikan salat. Disinilah orang yang beriman itu ketika dia berdoa jamaah, tidak hanya untuk dirinya. Maka kalau kita berdoa hanya untuk diri kita, kita terlalu pelit untuk orang lain. Nabi Ibrahim mencontohkan apa? Keluarganya pun diikutkan, termasuk anak cucunya. Makanya kalau kita berdoa, silahkan meniru ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, Engkaulah yang menerima doa. Ini gambaran Nabi Ibrahim. Lihat gambaran Nabi Ismail, anaknya yang tadi ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadilah ada Ismail, di sana juga ada Ishak, ya kan? Ketika Allah memuji Nabi Ismail, lihat apa yang diperbuat oleh Ismail. Surat Maryam, surat 19 ayat 55. Apa kata Allah? Wa kana ya'muruhum bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Ismail itu di antara akhlak beliau senantiasa menyuruh keluarganya untuk sholat. Sudahkah kita sering menyuruh istri kita untuk sholat? Dek, subuh bangun. Dek, duha. Dek, sholat malam. Dek. Sudahkah kita seperti itu? Nabi Ismail jamaah. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, memerintahkan istrinya untuk sholat. Mohon maaf, karena wanita itu kadang, mohon maaf, MLS. Males. Makanya perlu untuk disemangati, Dek, sholat Dek. Habis sholat, jalan-jalan. Sholat Dek, tahajud. Kalau bisa istiqomah, bonus. Silakan. Tapi bukan karena bonusnya loh, itu hanya apa? Perhatian kita saja. Maka insya Allah kalau orang itu diiming-imingi sesuatu, ya senanglah. Tapi bukan itu tujuan utama kita, cuma memberikan semangat. Dan ini tanggung jawab siapa jamaah? Kalau ada istri Anda nggak sholat, siapa yang berdosa? Satu suami, istri ya. Kenapa istri berdosa? Karena dia nggak sholat, nggak melakukan kewajiban. Suami berdosa, kenapa? Nggak merintah. Kalau ada wanita nggak sholat dibiarkan oleh suaminya, sama-sama berdosa. Maka kalau suami menyuruh sholat, terus ia sholat, dapat pahala nggak suami? Iya, dapat pahala. Tanpa mengurangi pahala istri untuk dapat pahala sholat. Oh, ini enaknya pahala. Makanya setiap datang waktu sholat, kalau bisa hubungi istri. Ustaz, saya di pabrik ini. Maka apa-apa, daripada hanya video callan, tapi ditanya dulu. Bukan, gimana kabar Dik? Bukan itu dulu. Apa? Gimana sholat Dik? Kan gitu. Ya silakan tanya kabar, monggo, dan seterusnya. Tapi diingatkan terus. Atau Anda kalau mau berangkat kerja, pesan, Dek, jangan lupa sholatnya, jangan lupa begini-begini. Kan ada istri yang sering lupa, gitu loh. Kalau istri jenengan, istri yang solihah, masya Allah, nggak perlu disuruh, malah dahului. Buktinya sholat malam, ya, dahului terus, ya. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk sholat, khususnya ahli, siapa? Istrinya. Wa zakat, memerintahkan istrinya untuk zakat. Diperintahkan. Wa kana 'inda rabbih mardiyah, dan memang dia seorang nabi yang diridhai oleh Allah di sisi Rabb-nya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail seperti ini jamaah. Perlu untuk kita contoh. Yang mohon maaf, istri kita bukan seperti istrinya Nabi Ismail. Istri kita bukan seperti istrinya Nabi Ibrahim. Mungkin namanya saja yang sama.
Kan gitu. Tapi akhlaknya, perbuatannya tidak sama. Perlu untuk kita bimbing. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebelum akhir Allah memuji Nabi Ibrahim. Allah memuji anak-anaknya termasuk Ishak dan juga memuji Yakub alaihim salam. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya 73, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin." Kami jadikan mereka itu imam-imam yang mendapatkan petunjuk dengan perintah kami. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, subhanallah. Orang-orang dapat petunjuk dari Allah. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang baik. Apa contohnya? Wa iqamas shalah wa ita'az zakah. Mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa kanu lana 'abidin, dan mereka kepada kami beribadah. Ini gambaran mereka para anbiya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang begitu banyak ibadahnya, semangatnya, tidak ada yang bisa menandingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tidak akan mungkin bisa menandinginya, tapi kita berusaha meniru semampu kita. Makanya kita berusaha untuk mengetahuinya. Allah menjelaskan dalam surat Al-Insan ayat 26, ketika Allah memerintahkan kepada nabinya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilah. Di sebagian malam maka sujudlah untuk Rabbmu dan bertasbihlah yang panjang di malam tersebut. Kula jenengan gimana jemaah? Ini memang kelasnya para nabi nggih. Sampai kalau di awal-awal sholat malam itu wajib untuk Nabi. Cuma kemudian jadi sunnah setelah 1 tahun perjalanan sholat malam. Maka Ramadan kemarin mengajarkan kita sholat malam jamaah. Ramadan selesai, tidak selesai sholat malam kita. Ramadan selesai, nggak selesai witir kita. Jangan kita mengatakan selamat tinggal witir, selamat tinggal sholat malam. Tidak. Sepanjang tahun ada terus. Sholat witir tiap malam ada. Salat malam tiap malam ada. Jangan kita menjadi hamba Ramadan. Jadilah kita hamba Allah, yaitu yang menyembah Allah sepanjang tahun. Kalau hanya hamba Ramadan dok jamaah. Gak Ramadan gak semangat sudah. Wis mari Ramadan nih. Sehingga apa? Ya wis Quran balik nang lemari, sarung dilipat, ya sajadah digulung, balik nang kafe. Sudah new normal soalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam maka bertahajudlah kamu wahai Muhammad sebagai ibadah tambahan untukmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Maka kalau kita ingin menjadi hamba yang terpuji, hamba yang mulia di sisi Allah, di samping sholat 5 waktu beres, nggak perlu ditawar dan didiskon ya, sudah itu pas itu, maka tambahannya bonusnya ada sholat malam. Kemuliaan seorang hamba bisa dilihat dari sholat malamnya. Makanya di sini Nabi Muhammad dikatakan di sebagian malam tahajudlah sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan dengan itu kamu terangkat menjadi orang yang mendapatkan kedudukan yang mulia. Maka demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang bisa saya sampaikan. Ini masih mukadimah. Mudah-mudahan di kesempatan akan datang kita akan bisa lanjutkan dari sisi mana kita mencontoh para nabi. Nanti baru masuk mencontoh Nabi secara khusus dari sisi-sisi kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian, dan kita buka tanya jawab. Jika ada yang bertanya, kami semenggakkan. Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan untuk sholat tahajud ya, itu untuk witirnya itu yang dicontohkan Nabi itu 1 rakaat salam atau 3 rakaat dengan 1 salam atau 2 rakaat salam terus tambah 1 lagi rakaat salam. Itu untuk penutupnya. Terus berapa jumlah yang ditandakan makna-makna 2 rakaat atau 4 rakaat satu salam atau 2 rakaat salam itu saja. Terima kasih penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang sangat bagus, mengingatkan kita kepada sholat malam, khususnya sholat witir. Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an tadi menyebutkan begitu ya pentingnya sholat malam sampai diperintahkan kepada nabinya. Dan Nabi SAW sampai mengatakan, "Autiru ya ahlal Qur'an." Wahai ahli Quran, sholat witirlah kalian. Makanya sholat witir merupakan sholat yang paling baik setelah fardu. Nabi SAW itu jamaah ketika bepergian, kalau sholat-sholat sunnah yang lain, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah itu ditinggalkan. Tapi kalau sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat witir tetap diistiqomahkan. Ini menunjukkan pentingnya sholat qobliyah subuh dan pentingnya sholat witir. Maka kalau bisa, kita itu sholat witir. Bisa sebelum tidur, bisa di akhir malam sebelum subuh. Dan yang terbaik tergantung kondisi kita masing-masing. Kalau kita termasuk orang yang sulit bangun sebelum subuh, sulit ya, maka lebih baik witirnya sebelum tidur. Kenapa? Karena ini sebagaimana pesan Nabi kepada sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ausini khalili bisalasin." Saya diwasiati oleh kekasihku dengan 3 wasiat. Di antaranya puasa 3 hari tiap bulan, sholat duha 2 rakaat, wa autir qabla an anam. Dan saya diwasiati oleh Nabi untuk witir sebelum tidur. Makanya bagi kita yang sulit bangun sebelum subuh, yang terbaik bagi kita witirnya sebelum tidur atau malam hari. Habis isya, habis ba'diyah isya witir. Pokoknya sebelum tidur. Tapi bagi kita yang mudah dan bisa bangun sebelum subuh dan yakin itu bisa. Karena orang kan ada yang memang biasanya bangun sebelum tidur. Cuma yang banyak amblas, nggih. Ngapunten. Maka orang yang terbiasa bangun sebelum subuh, bagi orang ini yang terbaik adalah witir ketika akhir malam sebelum subuh datang. Supaya mengamalkan hadis Nabi, ij'alu min akhiru sholatikum billaili witra. Jadikanlah salat witirmu, jadikanlah salat malammu yang terakhir itu witir. Jadi jadikan salat malammu yang terakhir itu witir. Makanya witir jadi penutup salat malam. Sehingga ini tergantung siapa tadi? Kondisi kita masing-masing. Nggak bisa kita langsung umumkan. Kenapa? Ada orang yang bisa bangun awal malam, tapi akhir malam nggak bisa bangun. Tapi ada orang yang memang, mohon maaf, sangat mudah bangun akhir malam. Maka tergantung kita. Itu dari segi waktu. Maka terserah kita. Kalau Anda misalkan suatu hari Anda terbiasa witirnya sebelum subuh, cuma Anda habis ngelembur, cuape, atau greges. Yang lebih baik bagaimana? Supaya nggak luput witirnya, maka ditaruh di mana? Sebelum tidur. Cuma kalau Anda yakin bisa sebelum subuh bangun, silakan. Ternyata amblas. Apa yang dilakukan? Boleh dikodok ketika waktu duha. Boleh dikodok waktu duha. Kalau Anda terbiasa witir. Cuma mengkodoknya ulama khilaf. Ada yang mengatakan ditambah 1 rakaat. Kalau Anda witirnya biasanya 3 rakaat, kalau dikodok waktu duha jadi 4 rakaat. Bukan witir tapi syafa'. Tapi ada yang mengatakan tetap seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian berapa rakaat salat witir? Maka di sini ada variasi. Karena hadis Nabi SAW banyak.
Paling sedikit dan paling ringan, paling mudah, paling kita sukai 1 rakaat. Nabi mengatakan salatul laili mathna mathna. Wa in khafa ahadukum as-subh falyutir bi wahidah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi ketika kalian takut datang waktu subuh, tutuplah dengan witir 1 rakaat. Makanya minimal witir itu 1 rakaat. Taib. Jadi 1 rakaat silakan. Ustaz, saya ingin tambah. Maka silakan 3 rakaat. 3 rakaat witir, iya. Bagaimana caranya? 2 cara. Cara yang pertama 3 rakaat langsung. Karena juga dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat langsung. Baru tahiyat akhir, salam. Dan boleh 3 rakaat jadikan 2 plus 1. Kenapa? Karena sama juga pernah diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih khusus kalau 3 rakaat bacaannya diterangkan oleh Nabi. Nabi itu kalau witir 3 rakaat, sholat yang pertama, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, ini kalau mau 3 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-A'la. Rakaat yang kedua baca apa? Al-Kafirun. Rakaat ketiga dalam satu riwayat Qul huwallahu ahad saja Al-Ikhlas, satu riwayat Trikul. Qul huwallahu ahad, Falak, An-Nas. Maka Anda kalau langsung 3 silakan ini, atau 2-1 silakan. 2-1. Jadi rakaat pertama 2 kan, 2 rakaat. Berarti Sabbihisma sama Al-Kafirun. Terus berdiri lagi, baru Qul huwallahu ahad atau Trikul. Sama-sama boleh. Ingin tambah 5 rakaat, silahkan. Sekali salam, sekali salam. Kalau 5 rakaat sekali salam. 7 rakaat, silahkan. Tapi ketika rakaat ke-6 tahiyat awal. 9 salam, silahkan. Nggak mungkin ya. Tapi ketika rakaat 8 tahiyat awal. Wah, ini terlalu berat ini. Ya, kita mungkin kalau nggak 1, 3, silahkan. Dan yang 3 dengan cara 2 tadi. Maka kalau Anda ingin inovasi ibadah, boleh diamalkan dua-duanya. Sekali-kali 3 langsung, sekali-kali 2 plus 1. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu jawaban kita. Ya, jazakallahu khair. Wonten ingkang lindu? Iya. Ingin mendengar suara jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz. Nggih. Kita diolahkan untuk menambah kadar ibadah kita dengan melakukan sholat tahajud di luar sholat wajib subuh dan lain-lainnya. Nggih. Tapi kita dalam kondisi kerja. Nggih. Bagaimana hukumnya kalau kita posisi kerja, padahal kita juga ingin menambah kadar ibadah, itu kita juga terikat pada waktu ketentuan sholat yang wajib itu yang bisa ditoleransi adalah sholat subuh ya. Terus sedangkan ada perbedaan pendapat, misalkan di satu sisi teman kita kepingin melakukan itu ya dengan menambah selain sholat subuh ya, tapi ada di satu sisi juga ada terbentur waktu karena kita kerja diem. Iya. Bagaimana cara menyikapi kita, misalkan ada yang teman-teman kita yang melakukan itu, padahal kita juga butuh teman atau kerja satu tim. Bagaimana cara mengatur yang baik? Apakah mereka itu dikategorikan bisa digunakan atau bagaimana? Atau kita mencari solusi yang terbaik supaya ibadah juga bertambah dan juga kerja kita halal karena kita juga melakukan tugas kita dengan baik dan juga tidak
dengan kooperasi atau dengan teman-teman yang lain dalam menjaga sikap toleransi itu. Terima kasih Pak Ustaz. Nggih. Jazakallah khair. Pertanyaan yang bagus. Ya, mungkin mewakili yang lain, nggih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam itu ya, kita harus memahami ya, sesuatu yang sunnah itu jangan dikalahkan dengan yang wajib. Ya, mohon maaf, contoh, jangan kita mengejar sholat malam tapi nggak sholat subuh. Pertanyaanku loh, mentaati peraturan pabrik wajib apa sunnah? Wajib. Sholat malam sunnah apa wajib? Sunnah. Mana yang didahulukan? Wajib. Berarti ketika misalkan perusahaan tidak mengizinkan untuk sholat malam, ya kita nggak boleh sholat malam. Ketika tidak mengizinkan, ingat jangan salah paham. Tapi ketika memang memberikan izin dan tidak mengganggu pekerjaan, dan teman-teman juga mohon maaf toleran, maka silahkan. Tapi ketika dia ingin menambah ibadah tapi mendolimi teman yang lain, ini juga harus kita pikirkan. Akankah kita menambah kebaikan tapi mendolimi orang? Nah, maka dari sini kita harus pahamkan, ketika seseorang itu sudah masuk perusahaan, di sana ada akad di awal. Dan Nabi mengatakan al-muslimuna ala surutihim. Seorang muslim itu ya, dia harus mengikuti dengan syarat-syarat yang pernah sudah dia tanda tangani sebelumnya. Maka mohon maaf, ketika memang pihak perusahaan nggak membolehkan karena itu mungkin dianggap korupsi waktu, ya kita jangan mencuri-curi. Kenapa? Karena kalau kita sudah bekerja, itu kita mengamalkan yang wajib. Kalau Anda niatkan ini untuk ibadah, menghidupi anak istri, maka itu berpahala. Apakah ada gantinya? Ya ada. Makanya para ulama mengatakan, kalau Anda nggak biasa sholat malam, perbanyak sholat duha. Kerja ya Ustaz, kerja terus ya. Kan ada sip malam, ada sip pagi. Maka kalau Anda ketika pasti perusahaan nggak bisa sholat malam, masa nggak bisa sama sekali? Karena sholat tahajud itu kan sunnah. Dan harus kita pahami, nggak harus banyak. Kalau Anda ingin mengambil sunnahnya, ya bisa mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat. Intinya adalah ambil tambahan ibadah tanpa berbuat dosa. Ambil tambahan ibadah, jangan mendolimi teman. Karena mungkin ada di antara jenengan kan kerja kelompok nih. Mungkin saya nggak tahu pokoknya. Ketika kerja kelompok ini satu hilang, pasti yang terdolimi siapa? Yang lain. Dia semangat ibadah, toib lah dapat pahala banyak, tapi temannya gerembeng terus. Ingat kata Nabi SAW, al-muslim man salim al-muslim min lisani wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah muslim yang tidak mendolimi muslim yang lain. Muslim yang lain tidak terganggu dengan lisan dan apa? Tangannya. Dia sholat tahajud bagus, tapi mendolimi teman, nggak boleh. Maka berusaha menghindari kemudorotan, ya itu kita dahulukan. Anda sholat tahajud dapat kebaikan, betul, tapi mudorotnya apa? Anda mendolimi orang, maka bisa direm dulu. Maka kalau Anda ingin sholat tahajud, silahkan, tapi tanpa mendolimi kru kerja Anda. Apalagi kalau seandainya memang perjanjiannya kerja tim. Kalau kerja tim ini harus ada saling kesepahaman bersama, jangan sampai yang lain terdolimi. Memang kadang nggak bicara di depan tapi di belakang. Napa? Gerundel. Wah, disuwe-suwe no tahajud. Misalkan seperti itu. Nah ini kan nggak enak. Jangan sampai seorang muslim ketika beribadah hanya baik kepada Allah tapi jelek sama sesama teman. Maka nanti kita akan bahas bagaimana muamalah Nabi dengan sahabat-sahabatnya, kan seperti itu. Maka wallahu a'lam bishawab. Ingat, saya nggak bela siapa-siapa jamaah. Tapi kalau ditanya, maka seperti itu. Kecuali kalau Anda di rumah, silakan. Sampai seperti itu pun, kalau di rumah pun kita kan dibatasi dengan istri. Coba, Anda ingin tahajud, istri Anda minta Anda tidur bersama dia. Bukan tidur yang macam-macam loh, tidur bersamanya, ingin ditemani karena greges. Maka bagaimana? Anda nemani istri apa sholat tahajud?
Menemani istri lebih berpahala itu, lebih wajib itu daripada sholat sunnah gitu loh maksud saya. Okay. Ingat, itu contoh, artinya kita lebih mengutamakan yang terbaik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ingin nambah sholat tahajud silakan asalkan diizini dan tidak mendolimi sesama kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban saya, dan mohon maaf saya nggak menyinggung siapa-siapa insya Allah. Tapi karena ditanya mudah-mudahan yang merasa ya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang ada pembenaran itu apa? Merasa ilmunya lebih tinggi. Oke, nanti jenengan tawarkan ya ngajilah gitu loh. Oke. Baik, ada yang lain? Ibu-ibu, umahat, akhwat mungkin? Ada curhatan? Baik, senang bulan ubun ya. Alhamdulillah. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan kajian perdana setelah Ramadan ini ya, kajian rutin kita, dan kita akan membahas sisi seni kehidupan Nabi SAW dalam bermuamalah dengan istri dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan ini menjadi penyemangat untuk kita semua. Semakin kita mendekat kepada Allah dan semakin kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Muhammad SAW dan nanti mendapatkan ya syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Semua yang benar datang dari Allah, yang kurang dari diri kita dan dari godaan setan kita istighfar kepada Allah. Monggo kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.